Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa iyyakum wa saddadalillah wa iyyakum ala khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmu al-Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ini kali pertama ana ke Masjid Al-Furqan. Kalau ke Bekasi sebelumnya juga sudah pernah ke Al-Azhar Sumarekon, dan ini anak pertama di sini ke Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perjumpaan kita perjumpaan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Masya Allah, di kesempatan kali ini dikasih amanah untuk membahas tentang hal-hal yang mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Allah, ini sebenarnya penting sekali untuk bapak-bapak sama ibu-ibu, secara umum hatta anak-anak. Kenapa? Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam sejak kecil. Jadi ada beberapa manusia yang Allah jadikan bisa berbicara sejak apa? Kecil. Salah satunya Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa mengatakan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala jadikan saya menjadi orang yang diberkahi, berkah hidupnya Nabi Isa. Aina ma kuntu, dimanapun saya berada. Ini penting bagi kita. Dimanapun kita berada harusnya berkah hidupnya. Kadang-kadang ada orang menyalahkan kondisi, menyalahkan zaman. Saya hidupnya seperti ini karena tempat saya di sini. Saya hidupnya buruk seperti ini karena zamannya memang zaman sudah buruk. Oh enggak. Nabi Isa, beliau sendiri mengatakan mubarakan aina ma kuntu. Saya ini berkah, Allah yang jadikan berkah dimanapun saya berada. Kenapa? Karena Nabi Isa nanti ketika sudah balik, dia sudah besar, dia adalah seorang nabi yang taat betul kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepada saya bis salat. Untuk apa? Salat. Ya insyaallah kalau mau berkah pertama kali rajin apa? Salat. Kita ini muslim. Kalau mau diberkahi hidupnya rumah tangga, sholat. Kalau nggak, wallahil azim, sebanyak-banyaknya fulus yang kita miliki, uang sebanyak-banyak yang kita punya, fasilitas yang diberikan kepada kita, kalau nggak ditegakkan sholat dalam diri kita dan rumah tangga kita, habis. Itu semua bisa hilang. Wallahil azim. Yang cerita ke anak bukan 1-2 orang. Mereka mengatakan bahwa seakan-akan uang ini uang haid saja. Tidak ada dampaknya sama sekali. Tidak ada athar. Bahkan rumah tangganya itu terjadi istilahnya perceraian, Masya Allah. Apa sebabnya? Nggak dihidupkan agama Islam. Mereka nggak menegakkan sholatnya. Waz zakah. Dan saya diperintahkan oleh Allah untuk membayar zakat. Nah, ini penting juga nih. Kita sebagaimanapun memiliki uang yang banyak, ingat ada perintah Allah untuk dikeluarkan baik dalam bentuk zakat atau dalam bentuk apa? Sedekah. Madumtu hayya, selama saya masih hidup. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, pernyataan yang keluar dari Nabi Isa alaihi salam itu keluar sejak beliau masih bayi. Ini bayi kan perjalanan hidup seseorang yang awal-awal ya Masya Allah. Jadi orang kalau hidup tidak mungkin langsung besar. Kemudian Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, dia harus proses bayi dulu. Ternyata dari bayi pun Nabi Isa sudah apa? Diberkahi.
ucapan ini keluar bukan sekedar bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan sekedar itu saja. Tapi patokannya apakah kita hidup yang diberkahi oleh Allah atau tidak? Itu dia. Kalau sekedar hidup, Allahu Akbar. Banyak orang-orang ini hidup, tapi seakan-akan rohnya itu mati. Mereka nggak tahu arahnya kemana. Mereka nggak tahu tujuan hidup. Bahkan banyak permasalahan-permasalahan timbul dalam hidup mereka, tak tahu arah. Jadi seakan-akan Masya Allah ya, mereka ini masih bernyawa, tapi ngelamun aja, bawaannya risau saja. Itu jadi. Padahal kalau kita pelajari bagaimana cobaan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cobaan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, berat kondisinya. Tapi kenapa bisa dilewati semuanya? Kalau keberkahan yang mereka miliki, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberkahan itu bukan khusus untuk mereka saja, sampai seterusnya. Karena ambil contoh keberkahan seorang istri dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Berkahnya itu ketika Hajar ridha, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan Hajar di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Di mana itu? Mekah. Ternyata Allah kasih atas keberkahan ketaatan Hajar dan kesabaran Hajar, Allah kasih air apa? Zam-zam. Anda mau lihat sekarang, air Zam-zam ini khusus untuk Nabi Ismail dan Hajar atau untuk akhir zaman? Hatta untuk akhir zaman merasakan itu. Ini kata para ulama yang disebutkan dengan berkah. Hidup itu berkah. Maka kata para ulama, al-barakatu tu'raf bin nama. Yang namanya keberkahan itu dikenal dengan selalu bertumbuh itu berkah. Waziyadah, dan ditambah oleh Allah, terus ditambah. Wasa'adah, dan bahagia terus ditambah. Wal kathrah, dibanyakkan oleh Allah. Fi kulli khair, dalam setiap kebaikan. Bertambah tapi untuk keburukan bukan berkah. Tumbuh di atas apa? Kemaksiatan, bukan berkah. Dia kalau seandainya mendapatkan rezeki, dia kasih untuk fulan, dia kasih untuk Adlan, dia kasih untuk masjidnya, itu berkah. Dia punya anak, bukan sekedar buat anak aja, enggak. Buat anak kok coba-coba kan gini. Kata siapa itu? Caplang. Ya kan? Nabi Allah tuh lihat, buat anak ini gak bisa coba-coba. Asal banyak anak, tapi gak dididik, gak dibina, gak ditanamin akidah, gak tahu tentang masalah agama. Ini bahaya. Kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kalau rumah tangga itu berkah, anak-anak tumbuh di atas ketaatan, anak-anak ini Masya Allah tumbuh di atas ibadah kepada Allah, istrinya juga sama, ini berkah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan keturunannya itu banyak dalam kondisi mereka ini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah firmankan? Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kami kasih kabar gembira untuk Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak yang bernama Ishaq. Siapa dia? Nabiyyan minas salihin, seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Wa barakna alaihi, kami berkahi Nabi Ibrahim wa ala Ishaq, dan kami berkahi untuk juga Ishaq. Dan antum tahu Masya Allah, ini Nabi Ibrahim berkah hidupnya itu selalu minta punya keturunan, gak dapat selalu. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih saya anak yang saleh. Antum kalau kita nih punya anak, jangan sekedar punya gitu loh, nggak bisa. Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih saya anak yang saleh. Ternyata yang Allah kasih bukan sekedar saleh, wallahi ya. Ishak, pertama Nabi Ibrahim seorang nabi, punya anak Ishak. Ishak nabi. Ishak punya anak lagi, Yakub. Yakub nabi. Yakub punya anak siapa? Yusuf nabi. Bahkan Masya Allah, Bani Israel, anaknya Israel itu Bani Yakub.
keturunan dari Ishak ibn Ibrahim. Ini rata-rata nabi mereka semua. Padahal Nabi Ibrahim mintanya kepada Allah anak yang apa? Saleh. Dikasih anak berupa apa? Nabi. Masya Allah. Sabar 80 tahun ini berkah banget. Kata para ulama. Makanya hatta Nabi kita SAW mengatakan mensifati Nabi Yusuf Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf dia adalah orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang mulia. Yusuf ibn Ya'qub, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ini semua Allah jadikan berkah semua. Sama Nabi Nuh juga berhak seperti itu. Jadi ala kuliah patokan kita ini adalah apakah kita diberkahi oleh Allah atau bukan. Ingat loh ya, keberkahan itu bukan berarti cuma banyak, gaji kita sekian, rumah kita seabrek-abrek, kendaraan kita banyak. Itu berkah. Wallahiladzim, antum lihat banyak orang-orang memiliki harta yang melimpah ruah, tapi anaknya ternyata durhaka, istrinya nggak mau taat sama suami. Na'udzubillah. Itu apa sebabnya? Nggak berkah. Makanya Masya Allah disebutkan Pak, zaman kita ini itu banyak sekali keluarga-keluarga yang mengeluhkan kurangnya berkah dari Allah. Padahal kalau kita lihat sepintas yang kita pandang gitu ya, yang namanya harta sumber kebahagiaan dari mereka. Tapi Allah kasih harta yang banyak untuk mereka, bahagia? Enggak. Bahkan ada ikhwan kita tidak baru sampai kemudian cerita, kami saat bekerja la haula wala quwwata illa billah, kadang-kadang pergi anak masih tidur, pulang anak-anak sudah tidur. Kami nggak bisa jumpa sama anak, kami nggak tahu perkembangan anak, kami nggak bisa ngobrol dengan anak. Semua sibuk dengan pekerjaannya. Mereka merasa itu gersang hatinya, seakan-akan tidak hangat keluarga itu. Bahkan terkadang na'udzubillah, yang namanya suami istri tidak ada obrolan di malam hari, di pagi hari, di siang hari, nggak ada sama sekali. Itu mereka ngeluh di situ. Kok kayaknya nggak berkah ya? Bahkan mereka ini ngerasa dikekang dengan tidak ada keberkahan itu. Betul-betul gersam. Dalam hartanya nggak berkah. Jadi harta nggak berkah itu sebanyak-banyaknya dia dapatkan, mudah bagi Allah untuk apa? Cabut balik. La masjid apamu wala banu. Mereka enggak, bukan masjid yang mereka bangun, bukan Quran yang mereka wakafkan, bukan anak yatim yang mereka pikirkan. Nah, habis sudah. Besar gaji besar. Mereka mengeluhkan, kenapa harta kami enggak berkah ya? Padahal harta kami itu banyak aslinya. Urusan rezeki juga merasa juga seperti itu. Urusan anak juga sama. Bahkan sekarang ini orang-orang ditakut-takuti untuk memiliki anak. Bahkan mereka mengatakan kami memilih child free. Apa? Bebas anak. Tidak mau punya anak. Ini terjadi karena sebagian mereka itu menceritakan ke kawan-kawan yang punya anak itu susah, anak itu durhaka, mending kami tidak punya anak. Astagfirullahaladzim. Yang disalahkan anaknya. Harusnya apa? Introspeksi diri. Kenapa nggak berkah ada di kita? Bukan salahkan anaknya. Anak ini lahir kondisi yang masih apa? Fitrah. Kita mau salahkan anak kita? Tunggu dulu. Apa yang kita kasih untuk anak-anak kita? Apakah kehalalan atau keharaman? Istri juga sama. Allahu Akbar. Istri dikasih yang paling cantik pun masih cari wanita yang lain. Astagfirullahaladzim. Sampai muncul istilah kita, rumput tetangga lebih. Istri sebening apapun, seputih apapun, nih kalau istri minum, lehernya tuh uratnya sampai nampak biru. Saking apa? Putihnya. Masih nyari. Dapatnya apa? Selingkuhan yang hitam. Ada nggak yang gitu? Tuh ibu yang ngomong. Ada. Jadi
seharusnya untuk menahan syahwatnya, tidak ada lagi. Dia cari kebahagiaan di wanita yang tidak Allah halalkan. Ini tidak berkah istrinya. Maksudnya Allah tidak jadikan diri dia diberkahi dalam urusan istri. Kalau istri udah taat betul, udah tunduk sama Allah, masih bisa kepikiran astagfirullahaladzim. Anggaplah semisal Allah halalkan nih. Kita tahu hukum apa? Poligami. 4. Dia nggak mau poligami. Pokoknya nggak apa-apa zina. Anak nggak tekan poligami dia. Kenapa? Karena sunnahnya berapa? Sunnahnya poligami atau monogami? 1 atau 2? 1. Itu memang 1. Afdol itu 1. Walaupun 2 boleh. Tapi kalau bisa 1. Kalau anak insya Allah muwahhid. Bertauhid. Apa tauhidul zaujah? Kita satukan istri-istri mana? Kalau orang kan tauhidul alihah kan gitu. Bertauhidkan Tuhan jadi apa? 1. Kalau kita apa? Muwahhid juga. Jadi pernah tanya Ustaz kita insyaallah. Dosen kita Ustaz, antum ada keinginan poligami? Enggak, ana muwahhid. Ana bertauhid. Apa tauhidul zaujah? Bertauhidkan istilahnya tidak membilangkan apa? Istri-istri. Cuma apa? 1. Ya, kalau ana nggak anjurkan poligami karena banyak kerusakan terjadi karena nggak siap. Kalau udah siap kotor Pak, asli. Ana dapat kalau poligami soalnya. Kalau aku undangan ya, ana dukung antum. Tapi kalau siap, karena Allah firmankan Masya Allah ya, fa in khiftum fawahidah. Kalau kalian takut, maka apa? 1. Antum takut nggak? Kalau ana takut. Kalau ana apa? Takut. Kita juga kadang-kadang di luar nih, Masya Allah berani poligami. Jadi di luar tuh macam singa, pas di rumah kucing. Nah, sorry. Jadi Allah boleh di sini. Bahkan kamu lebih layak. Yang halal ada, yang dicari apa? Yang haram. Ini di mana-mana. Alhamdulillah. Ini Allah jadikan nggak berkah sama sekali. Hatta umur nggak berkah. Wallahi alim. An-Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal itu cuma 40 tahun di bawah itu, tapi meninggal turas ilmi. Warisan ilmu besar, syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Terus banyak sekali kitab-kitab beliau dan ini dipelajari oleh seluruh penjuru bumi. Mempelajari An-Nawawi, umurnya tidak sampai 40 insyaallah. Kita umur 40 asim ikro. Quran nggak bisa. Wallahi anda sampai mikir apa tanggung jawab kita di hadapan Allah? Dikasih 40 tahun tidak bisa ngapa-ngapain, ngapain tidak? Ini kata berarti ada harus introspeksi kita. Berkah umur itu tidak ada sama sekali. Berkah waktu lewat gitu aja. Jadi Masya Allah ada Ibnu Mas'ud pernah nangis suatu hari. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami gharabat syamsuhu wa lam yazdad fihi 'amali wa naqasa fihi ajali." Aku tuh betul-betul menyesal kalau seandainya di suatu hari matahari terbenam, ajal saya berkurang, amal saya tak bertambah. Dan kita gini-gini aja. Umur terus berkurang. Hafalan Quran tak nambah, hafalan hadis tak nambah, wakaf juga tak nambah. Terus apa hidup kita? Apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur segitu? Nah ini dipertanyakan Pak, apakah kita ini berkah ataukah tidak? Bukan keberkahan kita tidur di dalam kondisi ranjang yang mewah, enggak. Nabi tidurnya di atas tikar sampai membekas di mana? Pinggang beliau, punggung beliau. Bukan tidur di spring oh berkah, bukan itu arti keberkahan. Walaupun dengan setipis tikar, tapi Persia Romawi tunduk di bawah rayatul Islam, tunduk kepada agama Islam, tunduk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Umar bin Khattab, pakaiannya kasar, tapi turut tentunya sepertiga bumi tunduk kepada Umar bin Al-Khattab. Ditakuti oleh Persianya. Kondisinya Taubainul Ghalizain, pakaian yang kasar. Umar bin Khattab
Itu berkah Pak, Masya Allah. Makanya suatu keharusan bagi setiap keluarga untuk mencari apakah kita ini berkah atau tidak. Tanyakan dalam kondisi sehari-hari, sehingga dalam kondisi setiap person yang ada di keluarga-keluarga mereka, mereka bisa cari, oh ini berkahnya kurang, oh ini berkahnya kurang. Kenapa anak ini nakal? Apa sebabnya dan sebagainya? Kenapa istri membangkang? Apa sebabnya? Nanti kan Anda sebutkan insya Allah cara-cara agar kita bisa mendapatkan apa? Keberkahan. Jadi Anda boleh di sini keberkahan dalam rumah tangga itu penting. Karena yang kita cari bukan nominal, bukan banyak-banyakan, tapi berkah. Kayak di sebuah hadis Nabi kita Muhammad bersabda, para malaikat mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ma qalla wa kafa khairun. Apa yang sedikit tapi cukup, ini diberkahi dia, itu jauh lebih baik mimma kathra wa anha, daripada yang banyak tapi melalaikan. Kalau dia ini sedikit tapi berkah cukup asli. Antum mau cari ustaz siapa? Antum di tempat kami itu, ya Allah Akbar, ustaz-ustaz tuh masih banyak yang gajinya di bawah UMR. Mereka ngeluh, enggak. Yasiruna 'ala jarh. Mereka tetap berusaha menyebarkan sunnah, tetap berusaha menyebarkan tauhid, agama Islam. Itu mereka terus ngajak kepada umat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, terus mengingatkan umat untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka khawatir tentang kondisi hidup mereka? Enggak. Karena mereka ini memasukkan dalam keluarga mereka hanya yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Makanya Masya Allah disebutkan ketika itu kondisi istrinya Nabi Ibrahim itu bahkan divonis mandul. Tapi kalau udah berkah, Allah katakan kun fayakun, jadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu hal. Anak ambil contoh, Masya Allah, Nabi Ibrahim punya istri lama, punya anak. Rupanya dikabarkan sama malaikat, engkau akan punya anak. Apa kata istri Nabi Ibrahim? Ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di syaikha. Apa mungkin, katanya, saya bisa lahiran dalam kondisi saya sudah tua? Kalau sudah tua itu ada fase menopause, ya. Itu bisa lagi hamil, ada kurang tahu. Bisa lagi nggak hamil? Enggak kan? Enggak. Tapi Allah mampu atas segala hal. Lah, Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ada siapa-siapa kan? Langsung Allah katakan jadi, ya jadi. Terserah Allah. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa Allah jadikan dia lahir tanpa seorang bapak. Jadi. Nah, ini istrinya mengatakan, "A'alidu wa ana ajuz." Apakah saya bisa masih melahirkan dalam kondisi saya sudah tua nih? Wa hadza ba'di syaikha, dan suami saya juga sudah tua, 80 tahun. Dua-duanya sudah tua. Apa kata istri Nabi Ibrahim? Inna hadza la syai'un 'ujab, la syai'un 'ajib. Ini sesuatu hal yang menakjubkan kalau memang saya bisa masih lahiran. Allah musta'an. Hatta orang yang belum menopause tapi umurnya sudah mulai tua, itu rahimnya apa? Lemah kan? Biasanya bisa keguguran atau rentan dengan bahaya gitu. Apa kata malaikat? Qalu atajabina min amrillah. Apakah engkau ragu dari keputusan Allah? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Rahmat Allah dan keberkahan Allah itu untuk kalian, wahai keluarganya Ibrahim. Innahu Hamidun Majid. Sesungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha mulia. Ini Allah takdirkan, ternyata hatta kondisi sulit kalau Allah berkahi punya. Dapat anak. Patokannya apa? Berkah. Masya Allah. Akhirnya disebutkan innama zara Ibrahim alaihi salam ibnahu Ismail lam yajidhu.
keberkahan itu terus datang kepada Ismail anaknya Ibrahim. Atau coba ambil di sini pelajaran ya. Nabi Ibrahim diberkahi, Israel diberkahi, Ishak diberkahi, Ismail diberkahi. Disebutkan di sini, masya Allah. Indama zara Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya Ismail alaihi salam, lam yajidhu. Ternyata Ismail lagi keluar nyari maisha. Wa wajada imra'atahu. Nabi Ibrahim mendapatkan istrinya Ismail, menantunya. Faqala laha Ibrahim. Nabi Ibrahim nanya, "Ma ta'amukum wa ma syarabukum?" Apa yang kalian makan dan apa yang kalian minum? Qala ta'amuna al-laham. Kami makan daging, wa syarabuna al-ma', dan kami bisa minum air, Masya Allah. Padahal kondisi Nabi Ismail ketika itu lagi apa? Susah. Tapi bersyukur pernah makan daging yang disebutkan dagingnya. Padahal dia makan daging, tapi pernah. Tapi dia katakan kepada mertuanya, ta'amun al-lahm. Kami makan daging walhamdulillah, wa syarabun al-ma', dan kami minum air walhamdulillah. Faqala alaihi salam, apa kata Nabi Ibrahim? Allahumma barik lahu fi ta'amihim. Ya Allah, berkahilah untuk keluarganya Ismail dan istrinya dalam urusan makanan mereka, wa syarabihim, dalam urusan minuman mereka. Itu langsung besar keberkahan ada. Allah mudahkan hidup Nabi Ismail. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Barakati da'wati Ibrahim. Allah berkahi mudahkan hidupnya Ismail setelahnya karena sebab berkahnya doa Nabi Ibrahim. Padahal hidupnya awalnya susah ya. Tapi mengatakan kami makan apa? Daging. Coba antum sehari-hari makan tempe, dalam sebulan sekali makan daging. Orang tua antum datang, antum lagi keluar, nanya ke istri antum, makan apa biasanya? Istri antum bilang apa? Tahu tempe kan? Iyalah. Yang disebut apakah daging? Kayaknya enggak. Karena secara setakat manusia, mereka kan mengatakan ya kami makan yang tahu tempe kok. Yang sering tahu tempe, yang dilihat apa? Tahu tempenya. Daging nggak disebut. Dan ini keberkahan Nabi Ismail punya istri. Istrinya Masya Allah. Termasuk Nabi kita masalah itu berkah punya istri. Istri Nabi berapa? 11. Totalnya berapa? 11. Nabi SAW bahkan disebutkan oleh Aisyah istri beliau langsung, Masya bi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatain. Kami nggak pernah merasakan kenyang selama 2 hari berturut-turut. Lapar 2 hari ini kami. Bahkan Nabi pernah 1 hilal 1 bulan nggak masak, 2 bulan nggak masak, 3 bulan nggak masak. Makannya apa? Kurma sama air. Apakah istri Nabi ngeluh? Oh enggak. Coba kan coba, kurma ini nasi putih. Di zaman kita, antum makan nasi putih sama air putih tok, apa terjadi sama istri? Datang ke agama, gugat, cerai. Iya, anak magangnya di situ, di agama. Betapa banyak rumah tangga retak sebabnya ekonomi keluarga, terutama masalah kemarin 2020 sampai 2023, masalah pandemi, ekonomi. Ini banyak Masya Allah. Nah keberkahan di sini tuh kadang-kadang tidak ada di kita. Makanya perlu kita tuh betul-betul mengetahui bahwa keberkahan dalam rumah tangga itu penting. Nah di sini akan ada sampaikan amal apa saja atau hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Baik, yang pertama mencatat misalkan taat kepada Allah dan Rasul. Mudah untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jangan banyak alasan. Kalau sudah Allah perintahkan, taati. Kalau Allah sudah perintahkan, taati pula.
satu-satunya taat kepada Allah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah kampung mereka ini beriman, yang kedua apa? Bertakwa. Takwa ini artinya imtithalu awamirillah wa sinabu nawahi. Taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Jadi taat kepada Allah. Kalau mereka beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu langit-langit dan bumi berupa keberkahan. Antum tahu, insyaallah, negara paling kaya di dunia, antum kira negara-negara barat? Enggak. Antum buka Google, yang keluar rata-rata negara Timur Tengah yang tandus secara kasat mata kita. Zahirnya tandus, tapi berkah. Antum buka keluar di situ Qatar, antum buka keluar di situ Saudi, antum buka keluar di situ Bahrain. Walaupun kita curang ini ya, kata sama siapa? Bahrain, katanya gitu. Kemudian antum cari keluar di situ Emirates, kemudian berharap. Antum buka, masya Allah, hatta negara jiran kita Brunei Darussalam dan hatta Malaysia nya, masya Allah. Kenapa? Mereka taat pada Allah. Antum kalau berangkat umrah, adzan, toko tutup semuanya, sholat. Kalau kita mana disuruh berangkat, masjid adzan, kerjaan belum selesai. Astagfirullahaladzim. Itu mau berkah. Itu dipanggil sama Allah. Yang manggil sholat adzan itu bukan muadzin. Siapa? Allah. Ala lisanil muadzin. Melalui lisannya siapa? Muadzin. Tapi maksud Allah. Aku lihat bahasa Allah. Dan ajibnya orang-orang Arab ini itu suka menunda-nunda. Take bukra, gitu ngomongnya. Kalau ada meeting, take bukra, kalau itu nanti, besok gitu. Kadang-kadang nggak kejadian, nunda lagi. Tapi ya Allah, mereka tuh negara kaya. Bahkan jarang mereka ini orang asli Arab itu jadi pegawai itu enggak. Mereka bos semua. Pegawai siapa? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu antum berangkatlah kalau antum mau tahu. Mereka tuh bos semua, orang-orang kaya semua. Dari mana rezeki itu? Barakatin minas sama'i wal ardh. Allah turunkan keberkahan dari langit dan apa? Bumi. Yang awalnya tandus ternyata di situ pusat minyak. Muncul perusahaan Aramco kan gitu. Perusahaan-perusahaan besar di sana, insyaallah. Bahkan ikhwah-ikhwah kita tuh berangkat untuk kerja di sana, insyaallah, perusahaan minyak di sana. Itu ajib, Pak. Kalau kita lihat apa yang bisa menghasilkan di sana, nggak ada apa-apa. Ternyata Pak besar, Brunei Darussalam itu kecil negaranya. Tapi di sana pusat minyak sel itu di sana lah untuk diproduksi. Sebelahnya dekat laut itu. Dari mana? Allah kalau sudah katakan keluar, ya keluar. Mau bilang apa lagi gitu. Makanya yang penting itu berkah dengan taat kepada siapa? Allah. Bukan dengan maksiat kepada Allah SWT. Banyak istighfar. Apalagi bicara istighfar. Jadi antum kalau mau diberkahi rumah tangga itu sering istighfar. Lagi bertikai suami istri ngapain? Istighfar. Lagi marah sama anak, istighfar. Istilahnya rajinkan untuk apa? Istighfar. Dawamkan istighfar. Selalu beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah kalian ampunan dari Rabb kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Karena Allah ini Maha Pengampun. Kalau orang sudah sering beristighfar, apa balasannya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan untuk kalian langit yang berbulung-bulung untuk dihujankan di situ. Oke, kalau seandainya kita kena baca kalimat Al-Qadr,
kering di mana? Aja kering, tak ada masa-masa itu. Antum banyak apa? Istighfar. Banyak istighfar. Dan ini kalau kita istisqa minta turun hujan, kita suruh mereka semua istighfar. Kita ajak mereka untuk minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Na'udzubillah. Itu nggak lama setelah itu biasanya turun. Karena apa? Istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta yang banyak. Sebabnya apa? Istighfar. Oke, kalau kita ini harta kita lagi salat, sebenarnya banyak apa? Istighfar. Kan sebab kita itu dihalangi rezeki karena apa? Dosa. Maka kita hilangkan penghalangnya tadi dengan cara istighfar. Wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian keturunan anak. Masya Allah ya. Anak di sini bukan cuma sekedar anak doang, tapi anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kasih istighfar. Ini salah satu juga bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Masya Allah, kita ini juga harus perhatikan ucapan Nabi Hud kepada kaumnya. Dia mengatakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kalian dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Masya Allah, apa kata Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan untuk kalian awan bergulung-gulung. Tadi apa? Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kalian kekuatan demi kekuatan. Pak, Masya Allah ya. Anak tuh kalau lihat ustaz-ustaz itu cobaan dakwah itu berat. Anak punya guru Masya Allah. Dakwah beliau tuh keliling sana keliling sini, satu hari tuh bisa berkali-kali dakwah. Sampai mikir ini tumbang nggak beliau ini. Ternyata masih sehat aja. Ustaz Syafiq bahasa lama. Sekarang beliau juga di sini Jakarta sini. Itu kalau kami beliau tuh weekend itu keluar. Hari Senin tiba-tiba udah di kampus lagi, udah ngajar lagi. Anda sampai mikir, ya Allah Akbar. Dan jarang sakit. Bisa jadi sebabnya memang apa? Istighfar. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan dan kekuatan kalian, ditambah lagi terus. Nah, buktinya Nabi kita Muhammad SAW kenapa bisa kuat dakwah? Dan bahkan jihad. Awal syariat jihad kapan? Perang apa? Perang Badr. Ketika Nabi sudah di Madinah, Nabi diutus jadi Nabi umurnya 40 tahun. Berdakwah di Mekah 13 tahun, belum ada syariat jihad. Nyampe di Madinah baru ada syariat jihad. 40 tambah 13 tahun berapa? 53 tahun. Berjihad Nabi SAW. Dan semua peperangan Nabi ikuti, Masya Allah. Pertama perang itu perang Badr 53 tahun. Perang Uhud setelahnya Nabi masih kuat, sujud Rasul. Umur segitu kepala beliau pecah, gigi beliau patah. Kuat Masya Allah. Antum umur 50 tahun naik kuda, apa kabar punggung kita? Encok kan? Langsung dipijit. Naik apa? Kuda. Kenapa bisa kuat? Memperbanyak takwa dia kepada Allah SWT. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Makanya anak saran anda, kalau kita ini mau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau memang kita ini harus taat kepada siapa? Allah. Kemudian Masya Allah, Allah juga berfirman tentang orang-orang ahlu kitab. Allah katakan walau annahum aqamu Taurat wal Injil. Seandainya ahlu kitab mereka ini mengerjakan sungguh-sungguh menjalankan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan oleh Allah untuk mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan mendapatkan rezeki dari atas mereka dan di bawah mereka. Mereka bisa minum dengan keberkahan air dan mereka bisa makan dari bawah tanah. Itu kalau seandainya mereka bertakwa kepada siapa? Allah, mengerjakan isi At-Taurat dan isi Injil. Tapi itulah Bani Israel, suka bebal, ngeyel.
Salah satunya ketika diperintahkan menyembelih apa? Sapi. Makanya sampai dinamakan surat apa? Al-Baqarah. Ngiyar ya, na'udzubillah. Bani Israel, apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi. Nanya gimana jenisnya, gimana warnanya, tambah spesifik kan? Ini ketika tambah spesifik, akhirnya nyari jenis sapi yang diperintahkan susah. Kalau seandainya nanya, ambillah sapi kecil sembelih, sah nggak itu? Sah. Tapi karena akibat banyak nanya, ngeyel awalnya, pengen nggak mau aslinya. Apa kata Allah? Fadzabahuha wa ma kanu yaf'alun. Mereka tetap nyembelih, tapi hampir saja mereka nggak nyembelih. Karena memang Bani Israel ini terkenal dengan sifat apa? Beban. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka ini suka menyelisih perintah nabinya, perintah rasulnya. Akhirnya nggak ada keberkahan di situ di Bani Israel yang membangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu perhatikan bahwasanya kalau mau berkah taat perintah Allah. Dan kemudian juga disebutkan di sini insyaallah salah satu sebab yang menghadirkan kita kepada keberkahan dari bagian taat kepada Allah adalah silaturahim. Perbanyak menyambung rahim, itu penting loh. Na'udzubillah, zaman sekarang ini abang adik pun bisa saling tuja itu saling cucu saling bunuh. Na'udzubillah, sekarang gara-gara sebab apa? Warisan. Ini terjadi loh. Wa'inal barakah, mana berkahnya? Abang adik nggak saling sapa, nggak mau diucapkan salam, sama-sama muslim aja biar. Astagfirullahaladzim. Abang yang muslim, dia muslim. Tengkar cuma gara-gara harta, warisan. Bahkan ada salah satu disebutkan, masya Allah, mereka ini bertengkar padahal mereka ini keluarga kaya, harta mereka ini udah miliaran, tapi masih nggak saling sapa gara-gara apa? Warisan. Tanpa warisan dibagikan, harta abang adik itu sama-sama miliaran. Ada disampaikan di cerita oleh salah satu ikhwah. Pekan malu, ini Ustaz Anton tahu, masya Allah, ini kasihan kondisi keluarganya. Masya Allah ya. Itulah pentingnya berkah tadi. Banyak orang-orang nggak saling sapa lagi, bahkan memutus apa? Rahimnya, memutus persaudaraannya. Kalau kita mau dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidup kita, sambung apa? Rahim. Sambung rahim kita atau satu rahim. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya, dilipat gandakan rezekinya, atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung apa? Rahimnya. Sambung rahim kita. Dan antum tahu insyaallah kenapa kadang-kadang Anda tuh pernah berangkat ke sebuah dusun nih. Dusun ini itu banyak yang tua-tua, banyak tua-tua, dan mereka ini nampaknya bukan orang kaya, tapi tanah mereka di mana-mana, hewan ternak mereka tuh banyak gitu kan di dusun itu. Kebunnya juga banyak, masya Allah. Sampai anak mikir, ini kok bisa mereka umurnya panjang, rezekinya? Rupanya mereka ini nikah sedulur. Maksudnya bukan mahram, tapi mereka ini memiliki kekerabatan dan memiliki kekeluargaan. Jadi satu kabinet. Jadi kalau udah nikah, nanti kunjungannya ya ke sini, nanti kunjungannya ke keluarganya. Jadi setiap hari kunjungin apa? Keluarga. Panjang umurnya, banyak rezekinya. Kalau kita di kota ini, ya Allah, umur udahlah pendek, rezeki juga tak banyak, kan gitu. Kenapa urusan kita tuh pendek, jarang pulang kampung. Bapaknya pun diletakkan di panti jompo, na'udzubillah. Itu ada, bahkan ada salah satu video. Ini baru beberapa hari lalu lewat di Instagram ada. Ada salah seorang anak diwawancara ya oleh wartawan besar lah, tersohor lah di kita, masih muda.
diwawancara tentang seorang anak yang dulu meminjamkan kepada orang tuanya 20 juta. Ternyata harus dibalikkan ratusan juta dan itu dibawa ke mahkamah pengadilan. Ibu, anak sampai mengkir bisa anak berbuat seperti itu kepada siapa? Ibunya. Ibunya udah tua 80 tahun kalau masalah tersebut itu. Anak sampai mikir, wainal barakah, mana berkahnya? Dulu yang bisa membuat dia sampai besar sebabnya siapa? Bapaknya, ibunya. Itulah yang disebutkan kita ini dengan sesuatu kondisi kebaikan yang banyak dibalas dengan apa? Keburukan. Astagfirullahaladzim. Makanya kadang-kadang kalau kita tuh penting sering-sering kunjungin orang tua, abang, adik. Karena kalau mau berkah itu gitu. Ini udahlah jarang kunjung, gak pernah datang. Pas bagi warisan datang ribut pula lagi. Ada nggak yang gitu? Wallahi ada. Oke, masya Allah. Kemudian juga kata para ulama agar antum berkah di sini dengan taat adalah jauhin harta haram. Wallahi Pak, jauhin. Anak antum tuh jangan antum cekoki dengan harta haram. Harta cuman sedikitnya loh ya, hati-hati itu. Tanggung jawab di hadapan Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Itu tolong ditutup itu. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin aw an-naru aw labihi. Tidak akan masuk surga sekerat daging yang tumbuh dari harta apa? Haram. Sekerat daging loh ya. Itu kita cekokin ke anak kita. Antum sekarang timbanglah di timbangan digital. Naik 1 gram, kan digital tuh bisa tuh hitungan gram kan? Naik 1 gram, Allah Akbar. An-naru auladihi. Dia lebih layak masuk ke mana? Neraka. Karena apa? Harta yang haram. Sudah. Ini tidak lagi berkah. Kalau seandainya kita mau bermuamalah kepada manusia, hindari harta-harta yang haram, kecurangan-kecurangan, perbanyak sedekah kepada Allah. Kalau kita mau dikembangkan hartanya, jangan bermain riba. Sedekah, investasi ke manusia. Investasi kita kepada siapa? Allah. Bank langit itu. Dan bukan cuma sekadar 2%, 3% yang Allah gantikan, 700 kali lipat. Itu minimal. Wa yurbis shadaqat. Allah berkahi sedekah-sedekah kita. Ini kata para ulama akan memunculkan keberkahan kalau kita memperbanyak sedekah. Makanya di sini Masya Allah pernah disebutkan kalau orang-orang itu jujur dalam muamalahnya, dalam mencari ma'isyahnya, yang dia cari hanya yang halal-halal, insya Allah berkah hidupnya, hartanya berkah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan al-bai'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang jual beli masing-masing memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini hak pilih, baik lanjut atau batal. Malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Kalau sudah terpisah ya sudah, nggak bisa lagi dibalikkan, nggak lagi pilihan. Tapi apa kata Nabi? Fa in sadaqa wa bayyana. Kalau penjualnya jujur, pembeli juga jujur, dan sama-sama menjelaskan aib yang ada, Masya Allah, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi perniagaan keduanya. Berkah. Kalau sudah berkah nih Pak, hidupnya akan mudah sekali. Tapi sebaliknya wa in kadzaba wa kadzaba, penjualnya dusta, barangnya tipuan atau barang yang tidak asli, atau pembelinya yang berdusta, pembelinya yang tak jujur, uangnya uang apa palsu. Sampai antum kaget, pernah beberapa waktu lalu itu beredar uang apa palsu yang mirip dengan uang asli, bahkan sulit dibedakan dengan apa mata manusia, harus pakai mesin katanya. Kaget anak. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, maka bahwa hakikat barakatuh baik, Allah tidak akan berkahi untuk keduanya. Jadi ala kulli di sini, kalau kita mau betul-betul diberkahi oleh Allah, yang pertama taat dalam urusan rumah tangga kita.
suami taat kepada Allah, istri taat kepada suami dan Allah, kemudian juga anak harus berbakti kepada ibu dan bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu tundukkan semua kita kepada Allah. Itu paling inti. Kalau kita sudah tunduk kepada Allah, berarti yang lainnya akan mudah kita. Akan menjadi kewajiban kita. Baik. Yang kedua, keberkahan itu bisa kita raih dengan bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Ini syukur nih memang kadang-kadang na'udzubillah mudah diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Padahal Masya Allah ya, ini yang Anda tadi sudah sampaikan, patokan kita bukan banyak-banyaknya fulus yang kita dapatkan, tingginya gaji, tingginya jabatan, banyaknya relasi, bukan, tapi syukur. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum, kalau kalian bersyukur la azidannakum, kami akan tambah. Wa la in kafartum inna adabi, tapi kalau kalian kufur, adab saya pedih. Sebelum disiksa oleh Allah dengan azab api neraka, Allah siksa di dunia dengan tidak ada rasa syukurnya, merasa kurang, itu ada. Bahkan sampai 300 triliun atau 271 triliun, tidak tahu berapa. Itu terjadi karena nggak ada rasa apa? Astagfirullahaladzim. Jadi kayaknya kurang terus bawaannya sampai uang orang diembat lagi yang bukan haknya. Wallahi aib bagi kita. Seorang muslim itu aib. Dia hatinya harus lurus, lisannya harus kokoh, tubuhnya harus kuat di atas agama Allah. Jangan hati ini ingin condong pada dunia. Antum mau cari dunia nggak akan ada habisnya, wallahi azim. Sampai mati kita, kalau patokannya dunia nggak akan pernah cukup. Maka apa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Adam wadiyani min dzahabin la. Kalau anak Adam punya 2 lembah berisi apa? Emas, 2 lembah loh ya. Besar ini 2 lembah. 1 gram emas kan berapa? 1,6 juta kalau nggak salah kemarin cek. 1,6 juta itu 1 gram. Kalau 1 kilo berarti berapa? Ya, itulah hitung kita, Anda nggak tahu. 1 M ya? 1,6 ya? 1,6 M kan? Itu sekilo. Ini 2 lembar. Wallahi gede banget itu. Apa kata Nabi SAW? Kenapa Bapak Talita? Tak akan cukup bagi dia. Dia akan hari yang ke-3. Pak, Masya Allah, bulan dengan harta yang mereka miliki, bangun perumahan A, bangun perumahan B, bangun perumahan C. Dia rasa tetap harus bangun sana, bangun sini, bangun. Padahal kalau harta dikumpulkan, dinominalkan, mungkin untuk 7 turunan dia cukup mungkin. Tapi bagi dia apa? Nggak cukup. Kalau kita selaku muslim sudah cukup semuanya, nyembah Allah, fokus ibadah. Tapi bagi mereka, orang yang haus tentang dunianya, gak akan pernah ada syukur-syukur kepada Allah. Makanya Masya Allah ya, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akui nikmat Allah. Gunakan dengan sebaik mungkin. Bahwa nikmat itu datang dari siapa? Allah. Jangan kita itu merasa ingkar. Orang kapan udah merasa ingkar, seakan-akan ini rezeki datang dari saya pribadi, karena saya ini cerdas, karena saya memiliki gelar S1, S2, S3. Kalau ada S4 pun S4 dia, tapi S4 nggak ada kan? Profesor paling mentok-mentok aja kan gitu. Ini gara-gara ijazah saya. Mulai sombong. Itu kalau orang udah kayak gitu, dia nggak akan merasa cukup. Dia akan terus nambah. Ini yang terjadi sama Qarun. Antum tahu Qarun siapa? Qarun ini hafizat Taurat, hafal Taurat. Jadi maju ustadznya lah kalau di kita. Tapi ustadz yang dahulukan apa? Syahwat dunia. Na'udzubillah. Ini Bani Israel dulunya hafal Taurat. Apa kata Allah? Wattaba'a walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa.
dia ini lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ini dia ikuti terus, dia ikuti terus, dan mereka nggak akui nikmat Allah. Apa Allah firmankan? Ya'rifuna nikmatullah. Mereka ini tahu nikmat Allah. Tsumma yunkirunaha. Tapi mereka ingkari kepada nikmat Allah tadi. Wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka orang apa? Kafir. Enggak ada syukur-syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, makanya yang perlu kita ketahui, rezeki yang kita dapatkan itu nikmat dari Allah. Syukuri. Dan gak usah hasad, capek antum hasad sama orang. Iyalah dia enak karena dia punya relasi A, relasi B, relasi. Ya Allah, enggak, wallahi enggak. Memang aslinya Allah sudah jadikan dia ini mau apa? Kaya, sudah kaya lah. Pak, mau orang seabrek-abrek ijazah dia, sebanyak-banyaknya relasi dia, atau setinggi-tinggi jabatan dia, kapan rezeki dia itu memang Allah seret dia. Enggak usah hasad. Ini hasad ini muncul karena nggak mensyukuri nikmat siapa? Allah. Yang lucu Masya Allah, kalau kapan tetangga makan nasi itu 2 piring, dia hasad karena dia cuma makan 1 piring. Dan bahkan dibuat macam kayak parodi gitu loh. Ada orang tetangga punya motor baru, istrinya minta apa ke suami motor baru. Gitu. Ada barang baru, minta juga barang baru. Ini hasad. Sebabnya tak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terus merasa kurang. Ya Allah Akbar, Pak. Aneh ini sakit-sakitnya. Mereka yang kaya aslinya itu memang 100% memang udah ketetapan siapa? Allah. Allah firmankan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan untuk mereka ma'isyah kehidupan mereka. Ada yang Allah jadikan kaya, ada yang Allah jadikan apa? Miskin. Nggak usah ada hasad. Apa buktinya? Putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, nikah sama siapa? Ali bin Abi Thalib. As-soal, pertanyaannya, Ali ini orang kaya atau miskin? Miskin. Abahnya Ali, Abu Thalib, pamannya Nabi kita SAW, ini orang miskin juga sama. Apakah Fatimah ngeluh dengan kondisi itu? Enggak, disuruh Nabi untuk sabarlah Fatimah. Apakah hasad Fatimah dengan yang lainnya? Dengan anak ambil contoh Masya Allah, dengan Ruqayyahnya, dengan Ummu Kulthumnya, karena keduanya nikah dengan siapa? Utsman ini kaya atau miskin? Kaya. Apakah Fatimah cemburu? Enggak ada cemburu. Enggak ada. Bahkan keturunannya Fatimah, Hasan dan Husain Allah berkahi Masya Allah. Kesabarannya. Dan ma'ruf Pak Hasan dan Husain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga Fatimah. Apakah hasad sama Ruqayyah? Apakah sama Ummu Kulthum? Enggak. Tahu Fatimah rezekinya mereka itu memang Allah yang ngasih. Memang dinikahkan dengan siapa? Utsman ibn Affan. Kaya Utsman. Dan Fatimah enggak pernah ngeluh. Jangan hasad. Makanya Masya Allah, antum perlu namanya dalam Islam itu seni tajahul dan seni taghaful. Pura-pura nggak tahu. Orang punya rumah A, rumah B, ya pura-pura aja nggak tahu, nggak usah silau gitu loh. Kendaraannya apa, mereknya? Merek itu nggak usah, kita ini terlalu mahal gitu. Hatta dia punya kendaraan aneh gitu Masya Allah ya. Nggak tahu nggak kenapa. Ada manusia-manusia itu malu kalau pakai merek rendahan. Anak pernah cerita juga, anak pernah jumpa mobil Aida ditempel emblemnya itu Lexus. Atau jumpa nggak itu? Maksudnya nggak usah lah. Ya udah nggak apa-apa, deh gitu aja. Kan Daihatsu. Dan nggak ada masalah. Anak naik Daihatsu itu apakah aib? Enggak. Loh, aku yang naik itu kok. Kenapa maksa kali Lexus? Yang ajib tuh ada mobil apa kemarin lihat diganti dengan mobil apa, emblemnya itu Daihatsu apa, Daihatsu Terios, ada itu. Ini sekarang berlebihan, na'udzubillah. Anda nggak habis pikir, astagfirullahaladzim.
Allah, kalau anak tuh malu lah. Kalau nggak bisa beli Adidas, jangan beli KW. Nggak usah zalim atau beli KW. Allah ya zalim. Atau mereka punya orang kafir, nggak boleh zalim begitu. Kecuali atau beli aslinya Adidas boleh. Itu boleh. Tapi kalau Adidas KW haram itu. Atau zalim sama pembeli. Dan zalim sama orang kafir nggak boleh tetap. Nggak usah. Ya apa yang ada gitu. Ini beli iPhone-nya iPhone palsu ada rupanya. Yang iPhone apa namanya? Aduh, apa sih? Yang penting dia tuh pengen punya di sini tuh ada apel di gigit. Kalau apel digigit rasanya bangga banget. Apalagi kalau bobanya 3. Ana sampai mikir, astagfirullahaladzim, ini orang-orang kayak gini nih orang-orang gak bersyukur sudah. Susah nanti hidupnya. Kalau anak mau pakai apapun dia terserah, apa yang kita punya itu kita syukuri. Gak usah terlalu berlebihan, sepatunya harus merek A, merek B. Kalau anak yang ada gitu. Jangan, nah ini coba atau Pak pelajari kondisi orang-orang seperti itu. Biasanya, dan bahkan anak kami punya pondok pesantren, masya Allah. Ketua yayasannya itu orangnya kaya betul Pak, kebunnya di mana-mana, mobilnya itu puluhan, tapi dijual. Punya showroom, masya Allah. Orang mau beli, tapi mobilnya itu Kijang petak. Kijang yang zaman dulu, Kijang apa itu? Ya Kijang kota kan. Kan setelahnya kan kalau LGX Krista itu kan kapsul. Ini tablet kali ya. Iya, Kijang yang pokoknya petak itu lah Pak. Itu sehari-hari pakai Kijang itu. Kaosnya kaos oblong. Kecuali ke masjid, kalau ke masjid pakai baju bagus beliau. Nggak pernah kalau jumpa sama Allah beliau betul-betul perhatikan. Tapi sehari-harinya jumpa sama orang yang pakai kaos oblong, sendal jepit, ke mall gitu. Tapi masya Allah mobilnya tuh ya LC ya ada di situ. Di rumah beliau LC 2 di rumahnya. Tapi beliau nggak pernah masya Allah dalam kondisi mereka bangun masjid, sekarang bangun masjid, bangun pondok, bangun terus beliau masya Allah. Inilah yang kita harus pelajari dari mereka orang yang kaya tapi bersyukur kepada siapa? Allah. Itu Pak sudah hidup sesuai kadar hidup kita. Makanya ada sebuah ucapan Umar ibn Abdul Aziz agar kita tuh betul-betul diberkahi oleh Allah. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Kalau ternyata kadarnya tidak bisa punya mobil, jangan paksa. Jangan paksa. Sudah hidup sesuai dengan kebutuhan hidup. Bukan hidup dengan sesuai gaya apa? Hidupnya. Allah sudah ngasih jaminan kita dikasih rezeki sesuai kebutuhan hidup. Dan anak Pak Bul Ajib, ada salah satu ustaz, anaknya itu sampai 11 dulu. Jadi ke-11an. Kalau buat tim bola masuk itu jadi 11. Nambah lagi. Jadi selusin 12. Nambah lagi. Nah, ini kayak terakhir, ini hampir lagi istri beliau. Kayaknya udah sampai 15 itu. Dan ternyata Pak Wallahi'l-Azim, ini dulu belum biasa-biasa aja ya. Nambah anak, rezeki nambah lagi. Nambah anak, nambah lagi. Nambah anak, nambah lagi. Terus kayak gitu terus. Dan terus sampai sekarang. Berarti memang murni aslinya anak kita tuh bukan tanggung jawab kita sendiri. Siapa? Allah. Punya anak, makanya jangan takut punya banyak anak. Makin banyak anak, makin banyak apa? Kalau banyak istri, banyak anak banyak rezeki. Enggak Pak, satu istri punya anak 10 cukup Pak. Makanya ibu-ibu kalau bisa jangan tahan suami pengen punya banyak anak. Jangan. Pak ini mungkin di umum katanya. Saya ini bangga dengan banyaknya umat yang mengikuti Allah. Nabi itu beliau disiksa, dimaki, dicaci, dihinakan, belum ada masalah selama mereka mau bertaubat kepada Allah. Itu ajib. Di Taif dihinakan sampai berdarah-darah. Beliau kan dikeluarkan malaikat bunuh. Saya akan timpakan na'udbifan alimul aksyamin, timpakan penduduk Mekah dengan Taif dengan gunung besar. Apa kata beliau? Jangan timpakan. Saya berharap mereka bertaubat kepada Allah. Makanya beliau itu berharap umatnya banyak yang bertaubat kepada siapa? Allah. Ya, saran anak juga nggak ada masalah. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas.
cukup kita ini punya anak 10 insya Allah apa? Cukup. Kalau anak cuma 2 sekarang masih belum bisa nambah lagi karena rumahnya masih terbatas kan gitu ya, sesuai dengan kapasitas lah. Tapi kalau istilahnya Allah lapangkan anak kan nggak pernah takut sama rezeki Allah. Allah nggak pernah takut. Ya nyantai aja, kita usaha, anak dagang juga, anak dagang gitu kan, ada usaha bisnis. Jadi Allah di sini perlu kita perhatikan bahwasanya kondisi setiap manusia itu harus bersyukur dengan apa yang dikasih oleh siapa? Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, Allah firmankan hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang setimpal? Berarti kalau Allah kasih kebaikan untuk kita harus berbuat baik kepada Allah minimal dengan rasa syukur. Itu yang pernah sampaikan. Selain yang ketiga ini ada lagi. Cuma waktu kita sudah terbatas, habis. Ini ada pertanyaan. Sampai jam berapa kita, Pak? 11. Oh, 5 menit lagi berarti. Oh, nah. Tuh, ini berarti cuma 3 ya. Tuh, mana mudah-mudahan selesai nih soalnya. Enak. Salam Ustaz, yang bertanya bagaimana cara untuk menghilangkan trauma dari suami yang sudah beberapa kali ketahuan berselingkuh. Jujur anak sudah memaafkan suami, tapi terkadang masih terasa sakitnya Ustaz. Mengingat suami anak itu seorang yang sangat penyayang keluarga, kelihatan taat beribadah juga dan tipe orang yang suka diam di rumah. Saya benar-benar kaget tidak percaya sebelumnya. Syukur saja semula kan barakallahu fikum. Anda tidak tahu sekarang ini masih nggak selingkuh gitu. Kalau sekarang udah nggak selingkuh, sudah tobat, sudah lupakan masa lalu. Jangankan kita, Allah saja dengan semua kesalahan kita. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, laula kitani, kalau engkau ini jumpai dengan saya, biqrabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi dosa, hatta law balaghat dhunubuka anana sama, kata Allah, sampai dosa engkau menjulang tinggi sampai ke tinggi langit, thumma astaghfartani, engkau minta ampun kepada saya, minta maaf kepada saya, la ghafartuka ala ma kana minka wa la ubali, aku akan maafkan kalian dan aku tidak pikirkan dosa kalian di mana. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma dosa selingkuh, dosa zina, khamar, syirik, semua dosa ini Masya Allah. Dia kerjakan semuanya dosa-dosa besar, judinya, selingkuhnya, semua Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadits qudsi, wa ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampunkan semuanya wala ubali, dan saya enggak akan pikirkan. Tapi terus gimana solusinya? Lihat sekarang, apakah suami sudah taubat nasuh atau tidak? Bu, Anda tidak membela suami, tidak membela suami ibu, itu salah besar. Tapi pertanyaannya, ada enggak sahabat yang berzina? Ada enggak sahabat berzina? Ada. Ini bukan pelegalan dia untuk berzina, tapi ada kondisi yang kita tidak pernah sadari. Manusia itu bisa berbuat salah. Salah satu zina, na'udzubillah, berbuat keji. Na'udzubillah. Tapi sahabat pun pernah apa? Terjatuh. Siapa dia? Ma'iz. Siapa dia? Ghamidiyah. Ghamidiyah sampai nangis, malu sama Allah. Bukan malu sama suaminya. Pertama kali dia malu sama suami, tapi pertama kali yang dia malu siapa? Allah SWT. Sampai Ghamidiyah datang kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, saya zina ya Rasulullah, sucikan saya. Setiap sholat tegak di hadapan Allah itu malu Ghamidiyah. Fatahhirni ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita SAW? La, enggak, saya enggak akan sucikan engkau, saya enggak akan rajam engkau sampai engkau lahir anaknya. Berapa bulan lahir itu? 9 bulan. 9 bulan. Nabi SAW berharap dia enggak kembali, enggak balik. Kenapa? Biasanya orang kapan udah punya anak, dia akan mikir balik kalau dia mau meninggal. Anak-anak masih apa? Kecil. Pak, Masya Allah, habis lahiran dia langsung bawa sarungnya, dia ikat anaknya di dadanya. Dia bawa ke Nabi SAW ketika sudah lahiran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza wa qad waladtuhu fatahhirni. Saya sudah lahiran, ini anak saya. Engkau
tahiran, malu sama Allah. Sucikan saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Enggak. Syuf, Nabi itu orang yang paling sayang dengan umatnya. Sosial. Kalau kita hidup di zaman Nabi ya, ana yakin kita tuh dapat rahmat Nabi. Kita 1400 tahun hidup nih setelah Nabi meninggal, masih ada rahmat Nabi untuk anak. Anak kalau bukan karena sebab Nabi Sallam, anak akan tinggal Islam. Wallahi Nabi. Anak wala antum. Kalau bukan karena giginya Nabi dakwah Islam, dakwah tauhid, masa Nabi akan Islam, kita akan dengar agama Islam. Oke, ketika ini Rabi dia datang, jangan pulang tuh. Sampai apa? Hatta taftini. Sampai engkau selesai masa menyusui. Pak, sampai 2 tahun. 2 tahun ini kan masa yang lama. Bahkan 2 tahun tuh anak yang gemes-gemesnya anak itu umur berapa? 2 tahun. Yang paling gemes yang kita nggak mau pisah tuh anak 2 tahun. Apa ketika 2 tahun? Udah makan nih, Masya Allah. Maka ibunya fawada'at kisrata ta'amin fi yadihi. Ibunya letakkan potongan roti di tangan anaknya, di tangan bayi anaknya, Masya Allah. Digenggam erat oleh ibunya untuk anaknya, Masya Allah. Udah siap untuk berpisah. Maka apa kata Ghamidiyah, ya Rasulullah, hadza waqad khatamtu. Ini anak saya dan saya sudah selesai menyapit. Hakim alaihi hududullah, tegakkan hak Allah untuk saya, rajam saya Rasul. Malu zina itu mulai malu. Zina itu bukan malu sama istri, bukan malu sama anak, pertama kali bukan malu sama siapa? Allah. Dibuat parit besar, Masya Allah. Nabi SAW mengatakan semua raja Muhammad ketika derajat, Masya Allah, Khalid bin Walid ma'ruf, panglima besar. Khalid bin Walid campakkan batu di kepala siapa? Ghamidiyah. Muncrat darahnya ke bajunya Khalid. Khalid ini Rasulullah. Apa kata Khalid? Tabban laki ya Ghamidiyah. Celaka kau ya Ghamidiyah. Karena darahnya Ghamidiyah yang dianggap Khalid bin Walid sebagai wanita pezina. Nabi SAW ketika dengar Khalid ucapkan itu, apa kata Nabi SAW? Mahalan ya Khalid. Engkau ya Khalid, hati-hati ucapan engkau. Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli Madinah al-Rasul. Ini kalau taubatnya Ghamidiyah dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, cukup untuk mereka semua. Anda tahu pendosa ini di mana? Jakarta berapa? Bekasi. Allah, itu Jakarta pula ya. Pendosa di Bekasi sama pendosa di Madinah itu beda. Karena Madinah dia apa? Kota haram, tanah haram. Dosanya dilipat gandakan sebagaimana pahalanya dilipat gandakan. Kalau ada pendosa di Madinah, besar sekali dosanya. Dibagikan 70 untuk mereka. Yang pendosa-pendosanya, Masya Allah, cukup dengan taubatnya siapa? Ghamidiyah. Makanya Masya Allah ya, memang zina ini besar, keji, malu kita. Tapi rahmat Allah apa? Luas. Nah sekarang tinggal apakah memang suaminya ini memang betul-betul sudah selesaikan kondisi itu ataukah tidak. Terus gini, Masya Allah, wasiat anda untuk ibu-ibu, Masya Allah, doakan suami yang masih berzina. Iya Allah, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dia ini syahwatnya besar, bawaannya ingin berzina, sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, saya selalu kalah dengan syahwat saya, izinkan saya untuk berzina. Sampai minta izin ke Nabi SAW, dengan gamblangnya dikatakan i'dzan li bizina. Saking nggak tahu lagi arah dia, Masya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nabi nggak lagi pakai ayat, Nabi pakai logika saja. Atardahu li ummi, baik, engkau berzina. Bagaimana pendapat engkau kalau engkau berzina, tapi di saat yang sama ibu kau harus dizinai? Allah, ya Rasulullah, saya nggak itu. Tapi atardahu li binati, engkau berzina, tapi di saat yang sama putri kau harus dizinai. Saya nggak itu ya Rasulullah. Baik, yang ketiga, atau li khalatik, bibi kau gimana? Saudari kau gimana? Enggak itu ya Rasulullah, enggak itu ya Rasulullah. Baik, antum yang berzina baik ya ikhwah, antum tuh punya putri, punya anak perempuan. Anak antum nanti suatu saat istri dari seorang suami berzina. Apa perasaan antum ya ikhwah? Antum selaku
bapak dari putri antum akan susah menerima itu. Istri antum itu anak orang, masya Allah. Ada bapaknya, antum berzina dengan kamu selingkuh. Anak belum punya putri, anak belum punya anak perempuan, masya Allah. Tapi anak rasakan itu, masya Allah. Kita mau berzina dengan gampangnya, na'udzubillah. Istri kita itu anak orang. Bayangkan Mbak, kalau kita masih mau berzina, atau Allah engkau mau putri kau dizina di saat yang sama. Dan apa kata Imam Syafi'i? Zina itu hutang yang akan ditunaikan oleh putri engkau, ibu engkau, bibi engkau, saudara engkau. Itu siapa yang mengucapkan? Imam Syafi'i. Jadi kalau aku mau berzina, ittaqillah. Takut antum sama Allah. Umur antum sudah berapa lagi? Jumpa dengan Allah antum masih lalai, umur 40 tahun 50 tahun masih lalai, masih main wanita. Jauh, tinggalkan sudah. Itu hal yang sia-sia, apalagi urusan zina, urusan apa? Namun Allah alam bisawab. Jadi kalau di situ untuk ibu coba perhatikan apakah masih berzina. Kalau sudah ini lupakan semuanya, buka lembaran yang baru, maafkan sudah. Karena Allah memaafkan semua kesalahan. Baik, tapi kalau ngulangin, boleh nggak istri menggugat cerai? Jawabannya apa? Boleh, gugat cerai. Karena kita takut anak kita nanti akan terbiasa berzina gara-gara bapaknya apa? Berzina. Halal, boleh gugat cerai. Jadi pastikan kalau seandainya memang sudah betul-betul hilang, nggak lagi bertobat, itu istilahnya betul-betul hilang, nggak lagi berzina dan betul-betul bertobat, maafkan, sudah lupakan. Salam Ustaz, bertanya, wanita hamil di luar nikah dan dinikahi pada saat hamil, apakah setelah anaknya lahir harus nikah lagi agar anak yang berikutnya halal? Na'am, sahih. Orang yang nikah ketika hamil itu tidak sah. Menurut sebagian para ulama, ini khilaf para ulama. Ini khilaf para ulama, tapi anak condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya nikah wanita yang hamil tidak apa? Sah. Kenapa? Karena dia masih dalam masa iddah. Allah berfirman, "Fatalliquhunna li'iddatihin." Maka kalian itu hitung masa iddahnya. Hitung masa apa? Iddah wa aqsul iddah. Nah, kalau seandainya sudah lahiran baru boleh nikah. Jadi kalau seandainya sudah nikah, ya nikah lagi, nggak perlu pakai walimah untuk nutupin aib. Nggak perlu pakai apa? Walimah. Terus gimana? Nikahnya itu panggil saksi 2 orang, wali sama harus ada mahar. Itu nikah ulang, nggak usah diumumkan. Ini kenapa kok nikah lagi? Jangan, itu aib. Udah nikah tertutup saja, yang penting halal sah. Jadi seperti itu. Namun Allah alam bisawab. Salam Ustaz, apa anda yang bertanya dan mohon nasihatnya? Saat ini anda mewakili seorang nenek yang berusia 90 tahun. Dan alhamdulillah bismillah ada di rumah anak. Beliau memiliki 7 anak yang 6 anaknya keberatan untuk merawat beliau. Apa yang harus anda lakukan sebagai cucu Ustaz? Apakah anda tetap merawat sendiri nenek anak dan membiarkan anak-anaknya angkat tangan terhadap ibunya, atau bagaimana Ustaz nasihatnya? Nah, kita selaku cucu. Nenek kita itu ibu kita, kakek kita itu bapak kita. Kenapa? Masya Allah, Nabi kita selalu mengatakan anak ibnu Abdul Muttalib. Saya ini anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini orang tua Nabi atau kakek Nabi? Kakek Nabi. Tetap. Jadi kakek itu bapak kita. Anak kalau ada masih kakek masih hidup, anak akan tarik, anak ngurus sudah. Apa urusan? Rezeki Allah luas kok. Allah ya, apa yang makan dimakan sama kakek anak. Harus itu. Cukup, udah nggak usah takut sudah. Kita cuma bisa makannya kalau mau hemat lagi, masya Allah. Ini saran anak. Kalau kita mungkin ekonomi susah, anaknya ada banyak mungkin, atau yang kita tanggung banyak, caranya makan itu satu nampan bareng-bareng. Beli nampan gede itu Pak, bareng-bareng. Itu cara paling mudah untuk ketika ekonomi kita lagi sulit. Kenyang Pak. Aku nggak percaya, anak punya pondok pesantren. Kami sering makan bareng tuh pakai nampan. Ada setiap kajian rutin dari Syamil Muhammadiyah, hari Rabu di pondok pesantren. Anak makan tuh pakai nampan Pak. Porsinya itu harusnya cuma berapa orang? Ini cukup tuh 200 lebih orang. Cukup.
Pakai apa? Nampan dan kenyang semua. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Ta'amul wahid fil itsnain." Makanan satu orang, satu porsi dihidangkan untuk 2 orang cukup, kata Nabi. Wa ta'amul itsnain fil arba'ah. Makanan 2 porsi dihidangkan untuk 4 orang cukup untuk 4 orang. Kalau makannya apa? Bareng-bareng. Wa ta'amul arba'ah fil thamaniyah. Makanan 4 porsi dihidangkan satu tempat untuk 8 orang cukup untuk mereka semua. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, Nabi tanya, "Ya Rasulullah, akalna walam nasba." Ini siapa yang ngomong? "Ya Rasulullah, kami makan terus tapi nggak kenyang-kenyang." Kalau jawaban kita apa? Oh, cacingan ini. Ya kan? Tapi jawaban Nabi enggak. "Fala'allakum taftarikun." Nah, ini jawaban hebat nih, Pak. Itu sebabnya kalian makan pisah-pisah, satu orang satu piring. Apa kata beliau? "Kumpullah kalian wasamullah." Sebut nama Allah, bismillah. Cukup, Pak, Masya Allah. Ini saksi udah banyak, Pak. Antum kalau nggak percaya, coba nanti di rumah, sebelum ke rumah nanti Pak, antum belilah nampan. Antum beli nampan, Pak. Nanti ya, antum beli nampan. Nanti makan bareng dengan anak-anak. Dan Pak, Masya Allah, termasuk cara harmonis rumah tangga salah satunya makan berdua dengan istri anak-anak. Ibu-ibu pernah nggak makan berdua sama suami? Sepiring? Iya, kalau semakin banyak anaknya, semakin besar nampannya gitu. Jangan dibanyakan piringnya. Semakin besar kenapa? Nampan. Beli sufro tuh Pak, plastik yang untuk makan buka puasa bareng tuh. Itu bentangkan itu sufro. Beli aja banyak kok dijual di sini, yang naikin banyak. Makan bareng. Kalau nggak ada daun pisang. Karena kalau sama santri itu daun pisang. Daun pisang tuh kami jejer. Makan bareng sering, Pak. Aman. Seporsi sedikit apapun cukup untuk mereka semua. Karena punya murid itu total tuh 90 lebih di pondok. Nggak pernah kelaparan. Mereka nggak pernah puasa daun, enggak. Cukup aja rezekinya kok. Itu kalau kita makan, apalagi kalau makan nih, Masya Allah ya, makan sama istri. Hadis tadi kita sudah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman." Kalau kalian makan sebuah makanan, fala yamsah yadahu, jangan dia usap tangannya, jangan dia cuci. Hatta yal'aqaha wil iqaha, sampai dia jilat atau nyuruh orang untuk jilat. Atau nyuruh siapa? Istri. Dek, potong badan. Jilat ya. Itu tapi ke istri. Kalau antum makan bareng sama anak, jangan antum suruh Ustaz, potong Ustaz. Sunnah Nabi ini. Apalagi makan rendang kan? Jangan biasa. Ke istri Pak, anak-anak, Masya Allah, potong. Anak yakin kenyang Pak, antum biasanya mungkin satu orang satu ayam. Ini Pak, sama andainya 4 orang makan cukup 2 ayam, 8 orang 4 ayam. Yakfi. Cukup Pak, yakin ada cepat kenyangnya. Anda merasakan itu, karena kami itu untuk mondok itu Pak 6 tahun, kuliah agama 4 tahun, makan tuh bareng-bareng terus, asrama sudah. Makanya Anda sekarang udah merintis pesantrennya, kami sering kan bareng-bareng, karena itu cara yang paling ampuh. Nah ini nenek kayak gini Pak, Masya Allah, nggak usah risau Bu. Nek, jangan kemana-mana Nek, sini aja. Dan nggak usah berharap anaknya beradik, nggak usah sudah. Nggak usah berharap dari manusia, berharap dari siapa? Allah sebaik-baik mukafi. Allah sebaik-baik yang membalas jasa kebaikan kita. Nggak usah harap dari manusia sudah. Kita kalau anak akan berharap dari mereka. Wallahi lazim, enggak, ini kesempatan besar nih yang Anda berpahala nih. Nek, jangan pahala. Udah sini aja Nek. Tinggal sama saya, makan sama saya. Apa yang saya makan, nenek makan pokoknya. Bareng. Nah itu makan berdua sama nenek. Tapi jangan pula antum cepet makannya. Nenek itu giginya nggak ada. Belum makan udah otomatis kan gitu. Giginya kan lah. Kalau nenek itu giginya udah apa? Udah rontok. Ya imbangin lah. Imbangin. Nenek masuk satu suap, antum masukkan satu suap. Bareng. Jangan antum balapan. Jangan. Itu sudah utama Allah. Ada bersuap. Ustaz, pernikahan saya terancam perceraian. Terlalu lama bertahan demi anak, tapi saya sudah tidak kuat dengan suami yang kasar verbal, maunya istri dan anak-anak.
jadi soleh dan soleh, tapi suami sendiri tidak membimbing bahkan mencontoh. Sebelum saya benar-benar gugat, saya mohon pencerahannya dari Ustaz, karena yang saya rasakan hubungan rumah tangganya lebih banyak motornya jazakallahu khairan. Perceraian, banyak orang nggak mau bercerai. Contoh, KDRT. Suami suka melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, suka mukul, suka mencela, suka memaki. Istri kadang-kadang, saudara saya sabar. Demi masalah apa katanya? Anak. Oh enggak Pak. Wallahi enggak. Kalau memang perceraian membuat anak ini rusak jiwanya, berarti pertama yang zalim siapa? Allah. Karena yang mensyariatkan talak siapa? Allah. Kalau memang syariat talak bisa membahayakan anak-anak kita, Allah yang paling zalim. Makanya Pak, Masya Allah, di dalam Quran antum tidak akan mendapati dari Al-Fatihah sampai An-Nas sampai surat An-Nikah. Ada? Enggak. Tapi surat At-Tolak ada enggak? Ada. Surat At-Tolak. Biar manusia sadar talak ini syariat dari Allah. Kadang-kadang jadi solusi. Loh, bukti Nabi menceraikan Hafsah walaupun bayi dirujuk kan gitu. Tapi tetap ada syariat talak. Bapak-bapak tahu, Husain istrinya tuh 34. Tapi nikah, cerai. Sampai Ali datang. Apa kata Ali bilang itu? Ali bapaknya. La tuzawwiju banatakum bil Husain fa innahu kana mizwajan wa mitlaqa. Jangan nikahkan putri kalian dengan putra saya Husain. Jangan. Kenapa? Husain itu nanti nikah enggak lama diceraikan. Karena Husain itu mau yang istri yang apa? Yang bagus. Karena Husain memang jadi enggak sekufu dengan Husain. Saking Husain taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mizwajan wa mitlaqa. Apa kata mereka? La ya'ni. Putri kami diceraikan enggak ada masalah. Kalau dia mau bertahan dengan putri kami, bertahanlah. Kalau dia mau ceraikan, kami juga dulu. Masya Allah. Berarti menunjukkan bahwa syariat talak ini bukan aib dan tidak menjadikan anak-anak itu zalim. Syaratnya apa? Ini Pak, Allah berfirman, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau mau bertahan dengan baik. Kalau mau berpisah dengan baik. Mau bertahan tapi suka mukul anak itu, lihat rekam itu, rusak kejiwaannya. Nanti besar dia suka pukul itu, nggak bagus untuk anak. Toy, kalau mau berpisah dengan baik, ini paling baik. Sudah kita kayaknya nggak cocok kita ini. Tapi nanti ketika sudah pisah, anak tuh jangan dihalang-halangin. Ini ada orang hakul hawa, asuh anak di istri halang-halangin suami, mantan suami apa? Jenguk anak itu zalim itu nggak boleh masalah. Nanti juga sama hakul hawa ada di suami menghalangi mantan istri itu jenguk apa? Anaknya, nggak boleh zalim itu. Nah ini rusak kejiwaan anak, betul. Tapi kalau seandainya dia ini istilahnya menceraikan dengan kondisi yang baik, aman, apalagi sampai verbal keluar kata-kata mungkin kasar nggak baik, itu anak contoh. Jadi kalau pernah di sini, anak nggak tahu, masya Allah ya, ini sampai ke batas mana kemungkaran suami. Anak nggak tahu sebenarnya kalau mau anak berfatwa itu harus ada suami dan istri. Apa kasarnya harus cerai, anak nggak tahu sebesar mana kemungkaran yang ada, gitu. Tapi anak cuma sekedar menyampaikan bahwa syariat talak tidak serta-merta menjadikan anak ini rusak apa jiwanya, rusak psikisnya, enggak. Karena yang mensyariatkan talak ini siapa? Allah. Kalau memang syariat talak ini zalim sama anak, pertama kali zalim siapa? Allah. Pasti itu, wallahi pasti. Justru kebalikannya, antum mau paksakan anak antum dengan bapaknya seperti itu, tukang pukul ini, itu malah memototkan anak kita. Apalagi sampai nggak saudara, nggak tahu nih memototnya sampai sebesar mana suaminya. Nah itu coba dibawa ke hakim atau dibawa kepada ustaz, dihadapkan suami istri. Jangan satu-satu, nggak boleh satu-satu. Harus suami istri datang dan insya Allah ada kebaikan. Tapi kalau nggak akan sulit. Namun Allah ada bismillah. Apakah seorang istri akan bertahan dengan pernikahan? Apakah seorang istri akan bertahan dengan pernikahan rumah tangganya sekarang lagi tidak aman-aman Ustaz? Suami anak tidak mau taat sama Allah, bahkan sholatnya saja kadang-kadang tidak. Anak hasil kajian sering tidak diizinkan. Sekarang pernikahan anak 20 tahun. Anak dan anak Allah yang tersakiti, mau jawabannya Ustaz? Memang ya Allah ya. Anak nggak tahu sebatas mana kemungkaran suami, tapi kalau tidak sholat
Itu mungkar besar itu. Anak tidak bisa Pak, punya keluarga tidak sholat, anak itu berat. Anak tuh punya bibi, Masya Allah. Anak masih ingat dulu, anak masih kelas SMP. Mutawasit, anak udah belajar di pondok. Bibi anak tuh ada kurang-kurang. Maksudnya bukan orang yang ada kurang-kurangnya lah. Ngafal tuh susah. Pokoknya ada kurangnya lah. Spesial bagi anak, bibi anak. Tidak sholat. Anak tuh risau ketika anak berfirman Allah bukan pusakum wa'alikum naro, jaga istri dan keluarga dari api. Dan bibi anak tinggal sama umi anak gitu. Anak kan anak manggil umi anak bilang itu coba wawa disuruh sholat. Anak bilang ya bunda, umi anak manggilnya bunda coba disuruh sholat. Udah anak nggak mau, susah dikasih tahu. Oh gitu ya. Mungkin karena kakak ke adik gitu kan, jadi nasihat itu mental aja. Memang ada spesial lah bagian nasional. Ada tuh berat kalau keluarga itu tidak sholat berat. Akhirnya anak pulang ketika mengobrol, anak bilang ke kembaran anak kembar nih cowok cewek. Anak cowok kembaran cewek. Anak kembar anak panggil Jan. Iam ngajarin wawa wudu, Icang ngajarin wawa al-fatihah. Iya, ketemu oh masuk, masya Allah. Anak langsung Pak, ayo kamar mandi. Ngapain? Wudu. Wudu? Iya wudu. Anak jadi wudu dari awal sampai akhir. Pak Wallahualadzim, setahu anak wawa anak ini susah ngafal, cepat lupa. Anak ajarkan wudu cepat hafal Pak, masya Allah. Inna dina yusrun, agama Islamnya agama ya Bapak? Mudah. Baik, pertama kali anak masih ingat tuh sholat zuhur. Anak ajarkan untuk sholat zuhur wudu. Kembaran anak mengajarkan Al-Fatihah. Sholat ini kan yang wajib apa? Al-Fatihah hukumnya kan? Diajarkan dari ba'da zuhur, itu sholatnya berjamaah dulu. Jadi bacaan imam, bacaan apa? Makmum, yang penting sah dulu gitu. Jadi anak perintahkan kembaran anak sholat sama anak dimamin dulu. Karena bacaan imam, bacaan siapa? Makmum. Tapi habis zuhur sampai asar selesai Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah, sekarang jaga sholatnya. Jadi kalau anak, insya Allah ya, kalau ada keluarga nggak sholat itu sudah hukum paten gitu. Kalau ada ini suami yang nggak sholat, berat baginya. Wallahi berat. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Ya apalagi anak nggak sholat tuh anak. Sekarang ini kan banyak juga muslimin anak yang nangis ketika disuruh sholat, main game ya Allah. Makanya jangan antum kasih segi 4 gepeng nih. Kalau ada kebutuhan, Allah jangan Pak, bahaya. Anak antum main game nih, misal sekarang antum berangkatlah ke tuh ada salah satu minimarket yang warna biru. Itu 24 jam. Ada wifi ya. Itu anak muda sampai jam 2 anak pernah anak sakit, anak harus beli obat ke toko itu, masih pada main. Anak mikir ini bapaknya kemana? Anak nggak salahkan bapaknya, maksudnya dia itu bisa berbakti untuk bapaknya, malah ke kawan-kawannya. Gara-gara apa? HP, masya Allah main HP terus. Ini mereka kapan disuruh sholat, ambillah HP-nya, nangis mereka semua. Harusnya anak-anak kaum muslimin itu nangis kapan tak sholat, kapan ketinggalan sholat, harusnya apa? Nangis. Ini enggak disuruh sholat nangis, ini astagfirullahaladzim. Berat, itu udah hukum paten kalau udah sholat itu. Hukum apa? Hukum dasar. Oke, kalau udah seperti ini terus gimana? Sebenarnya kata para ulama, sah nggak kalau seandainya istri bukan cerai dari suami nggak sholat? Sah. Diperbolehkan. Karena suami tidak apa? Sholat. Tapi sebelum gugat, coba nasihatin. Istri nasihatin. Tapi istri nggak, dia nggak terima nasihat istri. Jangan istri nasihatin. Pinjam lisan. Panggil siapa? Ustadz yang juga nggak bisa, ya sudah. Kalau memang berbahaya untuk anak-anak dan untuk jiwa kita, sudah, nggak ada masalah. Tapi itu harus dipertimbangkan masalah Allah. Memang paling bagus dua-duanya datang ke hakim atau ke hakam. Hakam ini pemutus yang punya ilmu rumah tangga. Jadi makan apa? Ngasih arahan. Jadi seperti itu, namullah alam musab. Jadi kalau saran anak, apakah dia boleh hulu? Memang juga dia boleh. Tapi kalau saran anak nggak pernah tahu sebatas mana tadi, mungkin ada. Memang mau nggak mau harus datang depan apa? Ustadznya. Jadi seperti itu. Ini saya sampaikan udah setengah 12 ya. Anak minta maaf